Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassahbihi ajmain. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'an wa amalan maqbulan. Allahumma iftah lana abwaba hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah wa syukurillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbagi ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada kita semua, melapangkan dan memudahkan segala urusan kita, dan semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk senantiasa melaksanakan syariat-Nya. Tak lupa semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, suri teladan umat manusia di seluruh dunia, baginda Rasulullah SAW, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, serta kepada para pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan hari yang berbahagia ini kita sudah memasuki di bulan Syawal. Masih dalam suasana Idul Fitri. Saya mengucapkan taqabbalallahumma wa minkum siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bikhair. Mudah-mudahan segala amalan kita selama di bulan Ramadan, terutama saum kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dapat menjadi penebus dosa-dosa kita, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana bayi yang baru dilahirkan, yaitu kembali kepada fitrah. Dan mudah-mudahan di sisa jatah usia kita pada hari ini, mudah-mudahan semakin menambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita bercerita tentang Ramadan dan Lebaran tahun ini, mungkin berbeda dengan Ramadan dan Lebaran tahun-tahun sebelumnya yang pernah kita jalani. Ramadan dan Lebaran tahun ini mungkin bisa dikatakan sebagai Ramadan dan Lebaran yang sangat spesial, sangat istimewa. Karena berlangsung di tengah pandemi yang mengharuskan kita melaksanakan amalan ibadah hanya di rumah saja. Masjid-masjid yang seharusnya ramai dengan itikafnya, dengan sholat berjamaahnya, dengan sholat tarawihnya. Kemudian tempat-tempat kajian, majlis-majlis taklim pun yang seharusnya penuh. Di masa pandemi seperti ini, kita diharuskan melaksanakan seluruh aktivitas, bahkan amalan ibadah kita hanya sebatas di dalam rumah saja. Bahkan ketika kita melaksanakan Idul Fitri, berlebaran, kita tidak bisa mengunjungi sanak saudara kita, hanya bisa melalui via online. Mudah-mudahan di balik wabah ini kita bisa memetik ibrahnya, kita bisa memetik hikmahnya. Semoga Allah memberikan kesabaran kepada kita semua, dan mudah-mudahan wabah ini cepat berlalu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ketika wabah di tengah Ramadan, sebagaimana Rasulullah dan para sahabat melakukan peperangan dan jihad di bulan tersebut, pasti membutuhkan kesabaran yang ekstra. Diumpamakan seperti orang yang sakit, kemudian dia bersabar dengan sakitnya, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Apalagi
wabah di tengah Ramadan yang kemudian kita bersabar di atasnya. Insya Allah pengampunan Allah pun akan lebih istimewa. Tentu saja ketakwaan kita pun harus lebih istimewa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelatihan kita selama sebulan penuh di dalam madrasah Ramadan seharusnya semakin menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, pada faktanya, semangat takwa kaum muslimin cepat sekali memudar. Tak perlu kita melihat selama 1 bulan. Selang beberapa hari saja sesudah Ramadan, semangat ketakwaan itu sudah mulai memudar, bahkan hilang sama sekali. Ramadan boleh saja dia berakhir. Bulan penuh keberkahan, bulan yang mulia, bulan di mana seluruh amalan-amalan ibadah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kini sudah pergi meninggalkan kita. Akan tetapi, jangan sampai kita termasuk golongan orang-orang yang celaka, bahkan merugi karena tidak mendapatkan pengampunan dari Allah selama di bulan Ramadan. Sebagaimana doa yang diucapkan oleh malaikat Jibril alaihi salam, yang kemudian diamini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Celakalah seorang hamba yang dia mendapati bulan Ramadan, kemudian Ramadan berlalu dalam keadaan dosa-dosanya belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan perkataan seorang ulama salaf, barang siapa yang tidak diampuni dosa-dosanya di bulan Ramadan, maka tidak akan diampuni dosa-dosanya di bulan yang lainnya. Hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana dengan keadaan kita? Bagaimana ketika kita sudah keluar dari madrasah Ramadan? Apakah ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat atau ketakwaan kita semakin menurun? Apakah amalan-amalan rutinitas ibadah kita selama di bulan Ramadan itu semakin memudar atau bahkan hilang seiring berlalunya bulan Ramadan? Sungguh kemenangan kita di bulan Ramadan adalah dilihat ketika Ramadan itu telah selesai. Ketaatan kita kepada syariatnya tidak terhenti hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Sebagaimana kisah Imam Bishr bin Al-Haris Al-Hafi yang pernah ditanyakan kepadanya tentang orang-orang yang melakukan ibadah dan bersungguh-sungguh melaksanakan ibadah hanya sebatas di bulan Ramadan saja. Beliau menjawab, mereka adalah orang-orang yang buruk. Mereka tidak mengenal hak Allah. Mereka hanya mengenal hak Allah kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Orang-orang yang soleh adalah orang-orang yang mereka melaksanakan amalan ibadah selama 1 tahun penuh. Bahkan dikatakan hamba-hamba sejati adalah orang-orang yang melaksanakan amalan ibadah tak terbatas dengan waktu dan tempat. Itulah yang dinamakan dengan istiqomah. Oleh karena itu, ketika kita melaksanakan ibadah, kita diharuskan untuk melaksanakannya secara istiqomah. Amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keteguhan dan keistiqomahan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dimintai nasihat oleh salah seorang sahabat. Apa jawab beliau? Qul amantu billah summa istaqim. Katakanlah, aku beriman kepada Allah, kemudian beristiqomahlah. Oleh karena itu, kita harus melaksanakan ibadah secara istiqomah. Melaksanakan ibadah itu tidak musiman, tidak terbatas kepada waktu dan tempat. Amalan-amalan kita selama di bulan Ramadan hendaknya kita lakukan kembali di bulan-bulan selanjutnya, diteruskan kembali di bulan-bulan selanjutnya. Memang sangat mudah diucapkan dengan lisan, akan tetapi sangat sulit untuk direalisasikan. Itulah istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian bagaimana
cara kita untuk menjaga dan merawat keistiqomahan. Bagaimana agar ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilaksanakan secara terus-menerus. Bagi seorang Muslim, harus memahami dan menghayati beberapa hal agar dapat merawat dan menjaga keistiqomahan. Hal pertama yang harus dihayati adalah senantiasa kita mengingat kepada kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa, setiap yang bernyawa pasti akan mengalami kematian. Mengingat kematian, mengingatkan kita kepada misi dan tujuan hidup kita selama di dunia. Bahwa ada kehidupan sesudah kematian dan akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah kelak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perbanyaklah kalian mengingat suatu hal yang dapat melenyapkan kenikmatan, yaitu kematian. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kematian menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa berhati-hati dalam melaksanakan amalan perbuatan. Bahwa kelak kita tidak akan bisa selamat, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali ketakwaan kita. Bahkan seseorang itu ditentukan oleh akhir kehidupannya sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya keadaan seseorang itu ketika di hadapan Allah ditentukan oleh keadaan akhir hidupnya, bukan awal kehidupannya. Oleh karena itu, keadaan kita di akhir kehidupan ini, apakah dalam keadaan husnul khatimah atau dalam keadaan su'ul khatimah, itu tergantung dari bagaimana amalan kita selama hidup kita di dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selain kita senantiasa mengingat akan kematian, kita pun seharusnya senantiasa mentaati Allah dan Rasul-Nya. Ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul dan taatlah kepada ulil amri di antara kalian. Dalam hal ini, kita sebagai seorang muslim tidak boleh memilah dan memilih hukum-hukum syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengambil sebagian yang lain dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Udhulu fisilmi kafah. Masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Allah mengharuskan kita untuk mengambil syariat Allah, syariat Islam secara menyeluruh, tidak setengah-setengah. Ada orang yang sangat khusyuk melaksanakan amalan ibadah, akan tetapi kehidupannya berkubang dalam muamalah ribawi. Ada juga yang sangat bersemangat melaksanakan ibadah-ibadah mahdoh, seperti puasa sunat, tilawah Quran, bersedekah, melaksanakan haji dan umroh, akan tetapi mengabaikan hukum-hukum syariat Islam yang lainnya, seperti hukum pidana, muamalah, politik, dan negara. Bahkan, sebagian dari mereka ada yang menyatakan bahwa sebagian dari syariat Islam itu dapat mengancam tatanan kehidupan masyarakat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, justru kemenangan kita di bulan Ramadan adalah bagaimana meningkatnya ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana ketaatan kita mampu menjadikan kita orang-orang yang layak di hadapannya, dengan senantiasa kita melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, perkara selanjutnya adalah bagaimana cara kita merawat dan menjaga keistiqomahan kita adalah senantiasa bersabar. Keistiqomahan, terutama dalam ketaatan, membutuhkan kepada kesabaran. Orang yang melaksanakan istiqomah akan senantiasa diuji dengan berbagai ujian selama hidupnya hingga dia menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, apakah kalian mengira bahwa kalian akan dibiarkan begitu saja berkata kami telah beriman sementara mereka tidak diuji lagi. Oleh karena itu, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kesabaran yang diperlukan oleh seorang muslim ada 3 jenis kesabaran. Yang pertama adalah sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sabar dalam menjalankan ketaatan kepadanya. Dan yang ketiga adalah sabar dalam menghadapi kemungkaran. Apabila kita melihat fakta sekarang, kemunduran kaum muslimin saat ini, bagaimana kaum muslimin berpegang teguh kepada agamanya, sungguh sangat berat ujiannya. Tudingan-tudingan seperti radikal, fundamentalis, teroris, dan aliran sesat, dan sebagainya, disematkan kepada kaum muslimin yang mereka sedang berusaha untuk menjaga keistiqomahannya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotivasi kita bahwa kesabaran di akhir zaman akan mendatangkan kebaikan yang amat luar biasa. Sebagaimana sabdanya bahwa nanti di akhir zaman akan ada orang-orang yang berpegang teguh kepada agamanya seperti memegang bara api. Bahkan Rasulullah menjelaskan kepada kita bagaimana pahala orang-orang yang mereka berpegang teguh dengan kesabaran di atas agamanya sebanding dengan pahala 50 para sahabat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan dan kesabaran oleh Allah, terutama dalam menjalankan ketaatan kepadanya di masa-masa pandemi seperti ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita merawat dan menjaga keistiqomahan adalah tetaplah kita beramal walaupun hanya sedikit. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang dilakukan secara terus-menerus walaupun sedikit. Beramal sedikit demi sedikit diibaratkan seperti menanam benih pohon, di mana pohon itu adalah jiwa kita sendiri. Kemudian kita meletakkan baja dan menyiraminya dengan air, di mana baja dan airnya adalah amal-amal ibadah dan keimanan yang tulus kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Melakukan amal ibadah dan amal soleh secara terus-menerus, setahap demi setahap, ibarat membangun benteng diri yang kokoh. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keistiqomahan yang merupakan buah yang harus kita raih dari Ramadan yang istimewa. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahil taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.